sore Medan. Halo, apa kabar Tribuner? Selamat sore semuanya. Bertemu lagi dengan kita berdua di sini bersama saya Truly Oktopurba dan rekan saya Eti Wahyuni. Ya, kita bertemu di acara yang spektakuler. Ditunggu-tunggu tentu saja setiap sore di di Tribun Medan. Dan selain ditunggu-tunggu, rating acara ini juga sangat tinggi. Ya, apalagi kalau bukan Selamat Sore Medan Ya, yang akan menyajikan berbagai informasi yang lagi hit ya di Kota Medan dan sekitarnya, Sumatera Utara. Yang hit udah tahu lah kita ya, apa ya beritanya masih udah dari pasti. seputar apalagi kerangkeng-kerangkeng ya. Kayaknya kita masih membawakan itu nanti kayaknya. Ya, tapi kan memang ini setiap hari ya, terus setiap hari, bahkan mungkin setiap jam selalu ada perkembangan terbaru, informasi terkini ya. Setelah memang ini berita yang cukup menjadi perhatian masyarakat luas, bahkan menjadi isu nasional. Ya, dan nampaknya nggak cuman menarik perhatian dari ini ya, lokal, tetapi juga nasional juga, bahkan sudah turun tangan ya. Bahkan dari istana juga sudah membuat statement. Dan hari ini kayaknya juga ada lagi ya lembaga negara yang turun ke ke Langkat ya, ke TKP ya. Dari Komnas HAM, kemudian juga ada dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen gitu. Ya, baiklah Kak, untuk tidak berpanjang-panjang lagi karena kita yakin juga para Tribuners kita sudah tidak sabar lagi menanti dahsyatnya acara ini gitu. Baik, mungkin saya akan bacakan informasi terkini. Komnas HAM Indonesia masih menyelidiki dugaan kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin atas laporan Migran Care. Mereka pun datang langsung ke lokasi kerangkeng manusia di halaman belakang rumah terbit rencana perangin-angin Rabu hari ini ya. Tadi saat dilihat Rabu ya, ini Kamis ya. Kamis ya. Om kan maksudnya Kamis kayaknya harusnya ya. Saat dilihat toilet dan kamar mandi tempat puluhan orang kerangkeng itu terlihat tidak manusiawi. Dalam satu ruangan hanya terdapat satu kamar mandi dan toilet yang sekaligus dijadikan sebagai tempat untuk mencuci perkakas. Dilihat dari dekat, kamar mandi itu hanya memiliki dinding setinggi pinggang orang dewasa. Di dalamnya pun terdapat satu kloset jongkok untuk puluhan orang BAB, sementara ada 3 bak air plastik di dalamnya. Selain itu, di ruangan sebelahnya pun tak jauh berbeda. Di luar pintu ada sebuah kasur yang dihuni penjaga kerangkeng. Di depan jeruji besi terdapat sebuah dispenser air tempat tahanan minum. Meskipun ruangan, aroma tak sedap langsung menyeruak dari dalam ruangan. Memasuki ruangan maksudnya ini ya. Dilihat kanan dan kiri terdapat sebuah dipan yang terbuat dari papan terbentang panjang. Sementara di lantai juga dijadikan tempat tidur yang dialasi menggunakan kasur tipis. Dan di atas dinding tergantung kotak berbahan styrofoam sebagai tempat penyimpanan barang milik para tahanan. Oke. Ya, ini panjang deskripsi ya. Ini deskripsi ruangannya bagaimana tadi setelah Komnas HAM tiba ini reporter kita mencoba mendeskripsikan bagaimana sebetulnya ruangan ini sangat tidak manusiawi untuk dihuni, apalagi ada puluhan orang yang ada di situ. Kemudian ada statement dari Kapolda Sumut, Irjen Polisi Pancasa Putra Simanjuntak mengakui bahwa sel penjara yang digunakan untuk lokasi rehabilitasi pecandu narkoba di kediaman terbit rencana perangin-angin tidak memiliki izin. Kemudian bersama dengan Ditkrimum dan Ditres Narkoba, Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan penghuni ataupun yang masih berada di dalam penjara tersebut. Mungkin bisa dilanjut, Ruli? Iya, mungkin langsung kita lihat, kayaknya ada videonya ya, gitu ya. Ini karena memang cukup panjang laporannya gitu. Iya, karena ini memang menarik perhatian ya. Baik. Tribuners ingin melihat seperti apa sih suasana di dalam penjara gitu. Kok di dalam penjara? Di dalam kerangkeng. Iya, kerangkeng alias penjara juga ya. Oke, silakan ditampilkan. Kita saksikan videonya. Di sini aja. Ini kemana ini? Ikut pos.
Udah langsung ke apa? Telepon. Izin Pak. Baru nyampe. Meriah betul. Adek sini dek. Kalau dalam bahasa hukumnya memang ini lepas dari perdebatan ini rehabilitasi ataukah tidak ya. Kalau di beberapa tempat itu ada istilah serupa dengan tahanan ya. Jadi serupa dengan tahanan karena orang tidak bisa bebas dan sebagainya. Apakah serupa itu tahanan ataukah tidak? Yang ya pasti tidak, tapi karakternya memang serupa dengan tahanan. Nah, sebenarnya problem kayak begini tidak hanya dijumpai di sini oleh kami, tapi juga di tempat-tempat di Jawa juga banyak. Komnas HAM pernah menurunkan tim, saya menurunkan tim untuk beberapa tempat yang jenisnya seperti ini. Misalnya di panti-panti untuk pemulihan teman-teman disabilitas mental. Nah, itu karakternya juga kayak begini kurang lebih gitu. Nah, kalau ditanya apakah ini bentuk penjara, lah biasanya kami menyebutkan serupa tahanan. Yang memang peruntukannya kalau di panti-panti itu ya memang peruntukannya untuk pemulihan dan sebagainya. Kalau ditanya ini peruntukannya untuk apa, itu nanti di ujung. Pak, kalau perburuannya tadi kami curi dengar. Iya, Tribuners dan Truli itu tadi video yang sudah disajikan dan memang miris sekali ya fasilitas yang ada di dalam sel kerangkeng tadi yang disebut kerangkeng dengan fasilitas yang sangat-sangat memprihatinkan, sepertinya sangat tidak layak untuk bisa hidup secara normal, jauh dari yang namanya kebersihan segala macam, standar hidup itu jauh. Jadi bagaimana Truli, kita akan langsung mendapat informasi dari reporter yang saat ini ada di lapangan, ada Freddy Santoso ya. Ya. Halo Freddy, selamat sore.
Ya, halo Katy dan juga Bang Truli, sore. Iya, Freddy, mungkin bisa diceritakan Freddy bagaimana informasi terkini setelah tadi ada apa namanya pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh Komnas HAM. Ya baik, Kak Truli, Bang Truli dan Katy dan juga pemirsa, saat ini Komnas HAM dan kepolisian masih terus mendalami dugaan perbudakan modern yang dilakukan oleh Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin. Jadi mereka tuh masih terus mendalami dan mencari informasi soal kabar bahwa bupati tersebut melakukan perbudakan gitu. Jadi memang menurut mereka informasi yang mereka dapatkan juga bahwa para pekerja itu, puluhan pekerja itu atau puluhan orang yang di kerangkeng itu memang disuruh bekerja di sebuah perusahaan sawit milik terbit rencana perangin-angin dan mereka itu tidak menerima upah atau gaji begitu. Jadi mereka tuh masih terus mencari korban-korban atau warga yang sempat ditahan di situ. Namun sampai saat ini mereka itu masih belum seutuhnya menerima informasi karena memang sebagian itu masih ada yang seperti ketakutan dan sebagainya begitu. Karena memang sebelumnya sekitar 27 tahanan itu sempat mau dibawa ke Polda Sumut, namun hari itu ada penolakan dari warga gitu, sehingga pada akhirnya mereka dibawa kembali oleh keluarganya sehingga menyulitkan proses pemeriksaan begitu yang dilakukan oleh Komnas HAM dan juga kepolisian begitu, Kak. Freddy, pada saat tadi pemeriksaan apakah ada kendala, ada hambatan kayak kemarin itu ada penghadangan oleh masyarakat setempat. Bagaimana dengan proses tadi? Kalau untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan juga Polres Sumut itu cukup lancar dan Komnas HAM kemarin itu jumpa langsung dengan seorang penjaga atau bahasa itu bisa dikatakan kalapas gitu ya, yang menjaga 2 sel yang ada di situ begitu. Dan mereka sama pengakuannya masih tetap bahwa tempat itu merupakan tempat rehabilitasi begitu. Jadi mereka membantah jika itu disebut sebagai tempat perbudakan begitu. Namun Komnas HAM juga menyebut tadi seperti yang sudah kita lihat, mereka mengatakan bahwa tempat itu sebenarnya tak jauh berbeda dengan tahanan begitu. Apalagi jika masuk ke dalam begitu, kondisi ruangannya itu tidak manusiawi bisa dikatakan. Karena memang tempat tidur itu hanya disediakan itu beralaskan papan sekitar tinggi 1 meter di kanan kirinya, dan juga di bawahnya itu, di lantainya itu juga dijadikan sebagai tempat tidur yang dialasi oleh terpal ataupun kasur yang tipis. Sementara di bagian dalamnya lagi itu toilet itu hanya terdapat 1 toilet setiap 1 ruangan, sementara di ruangan itu diperkirakan isinya sekitar 20-an orang lebih begitu, atau bahkan bisa mencapai 30 orang. Jadi toilet yang hanya 1 itu dapat kita lihat juga sebenarnya itu tidak layak. Jadi lebih pas memang dikatakan sebagai tahanan atau penjara begitu. Jadi jauh lah dari kata tempat rehabilitasi atau panti rehabilitasi yang untuk mendidik orang-orang yang dikatakannya sebelumnya mengalami ketergantungan terhadap narkoba agar menjadi lebih baik begitu. Dan menurut informasi yang saya dapatkan juga di lapangan, jadi setiap pagi itu para tahanan itu disuruh bekerja di sebuah pabrik sawit yang tak jauh dari lokasi. Namun sore harinya itu harus kembali dan masuk ke dalam kerangkeng itu tadi. Dan juga pada saat mereka itu berangkat bekerja itu menggunakan sepeda motor, dan mereka itu seperti dikawal dan diawasi begitu. Karena memang menurut warga itu banyak tahanan itu yang sudah melarikan diri begitu, karena memang tidak betah berada di dalam sel itu. Dan jika dilihat lagi masuk ke dalam, memang ruangannya itu nampak kumuh begitu. Jadi memang sangat terasa begitu aroma-aroma yang kurang sedap begitu, apalagi toilet yang langsung berada di dalam ruangan itu dan dindingnya hanya setinggi pinggang orang dewasa begitu. Kayak sih. Iya, Freddy, selain 2 kalapas tadi ya disebut kalapas, apakah memang ada ketemu dengan pihak keluarga dari Bapak terbit rencana perangin angin? Ya, jadi memang Komnas HAM belum tahu apakah sudah bertemu dengan pemilik atau belum, karena memang jika berbicara pemilik bahwa Bupati Langkat itu yang sudah ditahan oleh KPK, barangkali mungkin mereka sedang mencari informasi mengenai keluarga yang lain termasuk istri dan juga anak-anaknya yang berada di situ, karena itu merupakan rumah pribadi dari Bupati Langkat nonaktif begitu. Dan memang lokasinya itu berada tepat di belakang rumah Bupati Langkat
Bupati Langkat itu terbit rencana perangin-angin. Jadi di seberang atau di depan sel itu terdapat beberapa kolam yang ukurannya besar, sementara di belakangnya itu merupakan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas begitu, dan sempat juga dikatakan bahwa mereka itu juga dikerjakan di kebun sawit milik terbit rencana perangin-angin, jadi tanpa digaji begitu, hanya diberikan makan seadanya begitu. Freddy, apakah ada informasi selain dipekerjakan di perkebunan sawit, metodologi apa yang digunakan untuk melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba ini? Ya, jadi sebenarnya Komnas HAM juga masih mencari tahu sebenarnya jika memang itu disebut sebagai panti rehabilitasi tentunya harus memiliki metode. Nah, sampai saat ini belum diketahui metode apa yang dilakukan oleh mereka, terutama Bupati Langkat itu, untuk merehabilitasi para orang-orang yang dikatakan tadi itu sebagai pecandu narkoba. Dan menurut informasi dari polisi juga menyebutkan bahwa metode mereka adalah ketika baru diserahkan oleh keluarganya dan menandatangani surat pernyataan begitu, mereka itu akan dikurung selama beberapa bulan dahulu, antara 2 sampai 4 bulan itu di dalam sel. Setelah kondisinya sudah dapat dikendalikan dan sudah beberapa bulan tidak menggunakan narkoba, nah mereka itu mulai dibina seperti dipekerjakan, lalu sore kembali lagi, hingga akhirnya pada sekitar nantinya sudah ada sekitar hampir 1 tahun baru mereka dipekerjakan begitu. Ya. Nah, jadi ini yang puluhan orang itu masih ada lagi tidak, Freddy, di situ gitu? Masih waktu didatangi gitu, apakah masih ada gitu atau semua pergi kemana gitu? Spontan pergi atau bagaimana? Oke, jadi memang kalau untuk saat ini kemarin itu tersisa ada sekitar 27 orang. Jadi memang pada saat dilakukan penggerbekan, penggeledahan di rumah Bupati Langkat itu terhadap oleh KPK dan juga polisi, memang pada saat itu terdapat 4 orang dan ternyata sisanya itu sedang bekerja begitu. Jadi totalnya itu sebenarnya ada 27 orang lagi. Nah, sekarang 27 orang itu sudah diambil atau dibawa pulang oleh keluarganya, karena memang pada beberapa hari yang lalu itu polisi sempat mau membawa mereka ke kantor polisi atau ke dinas sosial yang ada di Medan begitu, untuk mempermudah proses pemeriksaan, pengambilan keterangan begitu. Namun itu tadi yang sudah saya katakan, terjadi pengadangan oleh warga dan keluarga, sehingga mereka meminta agar para tahanan itu dikembalikan oleh keluarganya. Jadi sampai sekarang ini sudah tidak ada lagi, dan mereka menyebutkan bahwa untuk sementara kerangkeng itu ditutup begitu. Artinya ditutup itu tidak di polisi lain, tapi tidak boleh ada yang kembali lagi di dalam situ lagi. Freddy, tadi ada penampakan cukup banyak warga ya yang menyaksikan pemeriksaan tadi. Itu apakah penampakan itu pada saat tadi pengambilan fotonya, pengambilan gambarnya, atau mungkin waktu penghadangan? Ya, itu ketika polisi datang. Jadi mereka memang warga di situ mungkin penasaran. Jadi mereka berbondong-bondong datang ke situ untuk menyaksikan seperti apa begitu. Seperti apa dan sedang proses apa sih di dalam. Jadi mereka itu beberapa hari ini memang rajin datang ke situ, karena memang jika dilihat itu warga yang datang itu merupakan mayoritas pekerjaannya sebagai petani dan sebagainya. Jadi mereka itu rajin datang ke situ untuk melihat-lihat gitu, saking penasaran. Freddy, bisa digambarkan apakah rumah pribadi mantan Bupati Langkat ini berdekatan dengan pemukiman warga lain, atau mungkin barangkali terpencil dan cukup jauh? Mungkin bisa digambarkan, Freddy? Ya, jadi sebenarnya rumah pribadi Bupati Langkat ini berada di jalur utama. Jadi memang namanya di situ jika dilihat itu rumahnya itu tidak begitu padat ya. Cuman memang ada bertetangga dengan rumah-rumah yang lain, tetapi jika dilihat rumah milik Bupati Langkat itu paling megah begitu. Paling megah di antara rumah yang lain begitu. Jadi memiliki halaman yang luas, bersingkat, dan memiliki tempat yang sepertinya itu di atasnya itu merupakan sebuah kolam renang. Dan di belakangnya itu ada kolam ikan. Sangat bertolak belakang dengan kondisi kerangkeng ya? Iya, sementara kerangkengnya itu ya seperti yang kita lihat sangat kumuh dan sangat tidak layak jika disebutkan sebagai panti rehab, yang disebut sebagai tempat untuk menyembuhkan orang yang sebelumnya berada di jalan yang kurang benar untuk dirubah menjadi orang yang benar begitu. Freddy, itu ada pemukiman warga artinya ya dengan rumah
Bapak mantan bupati ini. Apakah warga di sekitar tidak dapat mendeteksi kira-kira apa aktivitas yang ada di dalam rumah Bupati Langkat, mantan Bupati Langkat ini? Jadi sebenarnya rumahnya itu besar dan itu rumahnya di dinding, sementara di belakangnya itu adalah perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi memang untuk di perkebunan itu memang bersih dari rumah-rumah warga begitu Kak. Jadi memang mungkin warga tidak begitu mengetahui dan mungkin sulit gitu, karena kan sekelas bupati pasti kan tentu memiliki penjagaan dan pengawasan yang lebih ketat daripada warga biasanya begitu, sehingga mungkin warga tidak memiliki akses atau untuk melihat ke situ. Artinya tidak ada akses ya dari depan barangkali. Kalau dari belakang walaupun tidak ada pemukiman tetapi itu merupakan daerah terbuka ya, perkebunan ya? Iya, perkebunan. Oke. Freddy, kira-kira langkah apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Komnas HAM setelah tadi menyaksikan secara langsung kondisi kerangkeng manusia? Apakah ada disampaikan oleh pihak Komnas HAM? Ya, jadi Komnas HAM itu masih terus melidiki dugaan kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh Bupati Langkat Kak sampai saat ini. Jadi mereka tuh masih terus mendalami dan memeriksa beberapa saksi. Memang karena mereka mengakui bahwa ada terkendala bahwa kesulitan untuk mencari 27 tahanan atau yang pernah ditahan di situ untuk dimintai keterangannya, karena memang mereka selain sudah dikembalikan ke keluarganya dan alamatnya juga belum ditemukan, karena memang mereka itu tidak memiliki administrasi yang jelas pada umumnya jika ingin memasukkan seseorang itu ke dalam sebuah panti begitu. Jadi administrasi dan dokumen-dokumen itu sama sekali belum ada ditemukan begitu, jadi kesulitan gitu. Iya. Ya, terus Udah cukup. Baik, Freddy, terima kasih informasinya. Masih ditunggu informasi berikutnya dan kita berharap kasus ini jangan tiba-tiba hilang ya. Ini harus diusut tuntas, kemudian ya memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang sudah melakukan inilah kesalahan-kesalahan. Baik, Freddy, terima kasih informasinya. Selamat sore, tetap semangat dan teruskan bertugas ya. Iya. Oke. Iya, masih panjang sepertinya ya. Iya, dan Oke. kalau boleh cerita ya Truli, kondisinya sangat memprihatinkan. Kemudian bertolak belakang ya dengan rumah megah sang mantan bupati. Ya, kita berharap memang ini bisa tuntas, bisa diselesaikan secara berkeadilan. Siap. Oke. Baik, kita lanjut ke berita kedua ya. Ini dari seputar vaksinasi COVID-19 ya, terkait lanjutan kasus vaksinasi kosong yang diberikan oleh seorang dokter kepada siswa di SD Kecamatan Labuan Kota, Medan masih terus berlanjut. Menurut Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia Kota Medan, Eri Suheimi mengatakan, oknum dokter dan perawat yang diduga memberikan vaksinasi kosong itu sudah dipanggil dan masih dalam pemeriksaan ID, namun belum sampai ke sidang kode etik. Sejauh ini, pihaknya masih mengumpulkan informasi dan berkas bukti-bukti dari pihak yang terlibat. Nah, menanggapi kenapa kasus dua oknum dibawa ke kepolisian bukan ke ID dulu, Eri menerangkan bahwa dalam kode etik kedokteran ada 3 norma jika ada nakes yang bermasalah. Dalam pelayanan kedokteran, itu dokter terikat dalam 3 norma disiplin, etik, dan jujur, di mana ketiga hal itu memiliki jalur masing-masing. Jika itu etik, baru diserahkan ke organisasi profesi dan sudah mulai memasuki tahap yang sedang dalam proses, ya. Nah, sedangkan untuk temuan pemberkasan yang didapatkan sejauh ini, Eri enggan menjawabnya. Oke, kita akan lihat seperti apa kasus ini yang sudah ditangani oleh kepolisian. Silakan videonya ditampilkan. Versi dan Magersi wilayah Sumatera Utara. Dari Tribun, Pak. Oh. Sebentar ya, Pak. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Ketua Persi Wilayah Sumatera Utara nomor 010-Persi.SU-1 Di ID sudah memanggil, sudah mulai menginvestigasi. Kita juga, tapi belum ke sidang etiknya belum, karena kita masih mengumpulkan informasi-informasi lah dari berbagai pihak semuanya.
Setelah itu nanti baru kita serahkan ke MKEK. Bang, ini kan kasusnya kan masih polisi kan ikut menangani. Udah ditarik ke Polda. Ya, tarik ke Polda itu kan ini kan terkait profesi Bang, itu gimana Bang? Harusnya kan ke etik dulu baru ke pidana kan? Oh, jadi gini, dalam pelayanan kedokteran itu, dokter itu kan terikat pada tiga norma ya, etik, disiplin, dan hukum. Itu jalurnya masing-masing. Nah, kalau untuk etik memang diserahkan ke organisasi profesi, ke IDI. Jadi IDI sebenarnya sudah mulai. Kita kemarin sejak berita itu, ini kita sudah mulai mengumpulkan sudah mengumpulkan pihak-pihak yang terkait tentang itu. Nanti setelah itu baru kita serahkan ke MKEK. Nanti MKEK lah yang akan meneruskan meneruskan secara organisasi lah. Bang, ada bocor nggak Bang? Sejauh ini temuan yang udah kita dapat? Oh, itu kalau bisa MKEK itu dibocorkan? kan bersifat internal. Oke. MKEK itu dia bersifat internal dan nggak dipublish keluar juga hasil keputusannya itu, karena itu kan bersifat internal organisasi. Atau juga pembinaan di organisasi. Jadi kita pun juga menunggu hasil dari sidang mereka. Berarti udah dipanggil Pak? Sudah kita panggil. Bang, misalnya dokter G ini ternyata salah Bang, itu sanksi terburuknya apa Bang? Oh, kita kalau organisasi profesi hanya melihat dari segi etiknya aja. Nah, belum tentu juga kan yang bersangkutan bersalah seperti yang divonis di masyarakat. Kita kan nggak bisa juga, kita harus mengumpulkan semua bahan, kita investigasi termasuk orang-orang yang ikut di dalam kegiatan itu. Jadi apakah dia bersalah atau tidak, kita nggak bisa memvonis beliau itu bersalah. Kita harus mengumpulkan semua. Tapi hanya saja kalau mengandung unsur pidana kita serahkan ke polisi begitu. Oh, kalau pidana itu ranah kepolisian. Berarti gelar dokter bisa hilang Bang kalau misalnya bersalah Bang? Oh, Tergantung. kalau di etik enggak. Di etik kan kita pembinaan. Pembinaan aja. Dia hanya pembinaan. Bang, terkait kurang jelas ya tadi ya memang suaranya ya Tribuners ya, tapi sudah ketemu ya intinya ya, ini masih tindak lanjut dari vaksin kosong yang disuntikan oleh Nakes, tenaga kesehatan kepada siswa SD di Kota Medan. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Anissa di lapangan. Selamat sore Anissa. Selamat sore Bang. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore Anissa. Sore Pak. Oke, baik. Nah, kira-kira Anissa bisa dijelaskan perkembangan terbaru dari tindak lanjut kasus vaksinasi kosong ini? Oke, baik Bang. Tadi itu kita bertemu dengan sekretaris IDI, di mana Eri menyebutkan bahwa saat ini vaksinasi kosong itu sedang dalam pemeriksaan dan pengawasan IDI juga Bang, di mana sejauh ini pihak IDI sudah memanggil oknum dokter itu dan juga perawat itu untuk diperiksa, dan sejauh ini juga pihak IDI sedang dalam pemeriksaan dan pengumpulan berkas-berkas dua dokter tersebut Pak, seperti itu. Dan sejauh ini juga menurut IDI bahwa pihaknya belum bisa membeberkan berkas-berkas apa saja yang sudah dikumpulkan. Nah, karena itu dalam kode etik kedokteran. Namun jika terbukti adanya kesalahan dari dua oknum nakes tersebut, itu tidak dikenakan sanksi pencopotan atau sebagainya. Hanya saja mereka dikenakan sanksi teguran. Itu kalau untuk dilihat dari kode etik. Jadi untuk penghukuman ini kalau dari ide sendiri itu ada 3 jalur Bang. Ada 3, pertama jalur kode etik, kedua jalur jujur, dan ketiga jalur disiplin. Di mana 3 kode etik ini merupakan jalannya yang berbeda-beda untuk proses hukumnya seperti apa. Dan yang bisa memutuskan itu hanyalah dokter majelis kedokteran, seperti itu Bang.
Jadi bagaimana kira-kira hasil perkembangan pemeriksaan gitu kan? Bisa diberitahu gitu, barangkali sudah ada hasilnya gitu terkait dari yang 3 jalur tadi gitu, mana yang sudah membuahkan hasil dari 3 jalur itu? Gimana? Oke, jadi Bang, yang 3 jalur ini, kalau menurut ID tadi mengatakan bahwa kasus ini masuk dalam kode etik saja Bang, sehingga untuk penghukuman itu bukan yang berhak memutuskan itu majelis kedokteran seperti itu Bang. Oke, baik, berarti lebih kepada etik ya gitu ya. Nah, Iya Bang. Oke, untuk perkembangan terbaru dari nakes itu ada tidak Kak? Barangkali mereka sekarang apakah masih diberikan ini tugas gitu untuk melakukan vaksinasi atau bagaimana? Kalau sejauh ini tadi menurut sekretaris di Medan, mereka belum mau membeberkan berkas-berkas apa saja. Tetapi sudah ada pemberkasan dan pengumpulan data terkait bukti-bukti pengosongan dari vaksinasi anak itu, Bang. Anissa, apakah kira-kira ada gambaran sanksi apa kira-kira yang akan diberikan kepada nakes? Halo? Apakah? Apakah ada gambaran kira-kira sanksi apa yang akan dijatuhkan ke nakes yang melakukan vaksinasi kosong tersebut? Atau kalau dari ID sendiri mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan sanksi kalau dalam kode etik dokter-dokteran, tapi mereka lebih memberikan peringatan, surat teguran dan mendidik dokter tersebut lagi seperti itu, Mbak. Kemudian apa kira-kira motivasi dari pelaku ini? Apakah bisa dijelaskan kepada kita? Halo? Apakah motivasi dari nakes ini melakukan penyuntikan vaksin kosong? Kalau dari pengakuan nakes itu sebenarnya tidak ada vaksinasi kosong karena dosis vaksinasi anak itu kan 0,5, di mana sangat sedikit sekali terlihat kalau sepintas seperti itu, Pak. Jadi terlihat seperti kosong, itu alasan dari nakes tersebut, Mbak. Tapi kalau kita saksikan di videonya itu langsung dari speed di dalam kemasan itu yang disuntikkan ya, tidak ada pengisian ya. Itu yang kita saksikan di video yang viral ya. Iya, Mbak. Iya. Dan sejauh ini juga ini masih dalam proses pemeriksaan dan beberapa minggu lagi itu pihak majelis kedokteran yang akan memutuskan hukuman bagi kedua nakes tersebut, Pak. Berapa lama kira-kira bisa disampaikan ke publik? Kalau menurut ID tadi 2 minggu, kurang lebih Mbak, 2 minggu. Baik, terboleh? Oke, terima kasih Anissa laporannya. Ya. Iya, Pak. Selamat bertugas. Ya, suaranya memang kurang ini ya, kayak sebenarnya terganggu sinyalnya ya. Itu tadi Tribuners laporan dari reporter kita Anissa terkait tindak lanjut dari vaksinasi kosong ya. Mudah-mudahan kita berharap ini yang terakhir ya Kak ya, jangan lagi ada kelalaian yang dilakukan oleh para petugas. Yang kita saksikan mungkin ini bukan kasus pertama ya, cuman kebetulan ini sempat ada dokumentasi dan viral ya. Ya, tapi ya harapan kita ini tidak terjadi lagi dan vaksinasi masih terus digalakkan di sekolah-sekolah. Sudah vaksin Truli? Sudah. Menunggu booster ya. Vaksin keempat. Oke, lanjut Kak, berita ketiga yang terakhir dari Serdang Bedagai. Dari Serdang Bedagai ya, dari mana nih? Puluhan warga yang terdiri dari emak-emak. Ini kalau dari Sergai memang beritanya seputar emak-emak ya. Penggeruduk kantor desa Pematang Pelintahan Kecamatan Serampa, Serdang Bedagai. Kedatangan puluhan emak-emak ini meminta penjelasan Kepala Desa Pematang Pelintahan Khairul Anwar Rangkuti, di mana warga menilai pemerintah desa tak tepat sasaran mendata warga yang berhak menerima program Keluarga Harapan atau PKH. Bahkan sebanyak 92 orang warga yang sebelumnya menerima PKH harus dikeluarkan karena dianggap mampu atau berkebutuhan cukup. Namun sangat disayangkan di saat puluhan warga mendatangi kantor desa, kepala desa tidak berada di tempat. Tampak kantor desa terlihat sepi. Mas Dewani Siregar, warga Dusun 1 Desa Pematang Pelintahan mengatakan, kedatangan puluhan masyarakat ingin mendengarkan langsung penjelasan kepala desa. Mengapa mereka dikeluarkan dari daftar penerima PHK
PKH ya, dan bagaimana warga yang layak menerima PKH. Wanita berusia 43 tahun ini bersama warga yang lain juga meminta kepada kepala desa bila perlu bersama-sama turun ke lapangan lingkungan yang bagaimana yang layak untuk dapat PKH. Ya, bagaimana aksi geruduk emak-emak ini akan kita saksikan melalui video tayangan berikut ini. Masih menunggu kehadiran kepala desa tentang pintu ruang kantor kepala desa Pematang Pelintahan kosong, diduga enggan menemui warga yang saat demo. PKH yang udah dibilang mampu, macam mana orang yang PKH yang udah mampu yang dibilang dia itu Pak, suruh nggak menghadap kemari Bapak Kepala Desanya mana? Dari tadi. Seharusnya ini jam kantor orang pegawai udah masuk Pak. Kenapa masih kaurnya di situ? Satu, ini jam kerja, oke lah. Masyarakat mau perlu sama dia. Masyarakat mau perlu sama dia. Yang terjadi jawaban dia. Orang yang layak dapat PKH dia kayak mana Pak? Jadi kepala desa jam-jam kerja. Apa memang yang istimewa sama dia yang layak dapat PKH itu? Jadi bila perlu Bapak ayo kita turun ke masyarakat, ke lingkungan yang mana yang layak dapat PKH, dari mana dari Mensos persyaratan yang harus dapat PKH. Ya. Paslu. Kalau memang dia udah berani mengeluarkan kami ini sudah mampu, seharusnya dia udah berani di situ bertanggung jawab menghadapin kami. Betul. Ini kemana dia? Ini jam kerja, ini jam kantor, belum jam istirahat. Berarti selama hari ini dia kayak gini ya? Iya, betul. Betul guys. Namanya makan gaji besar. Kami ini makan dia lagi. Betul. Pihak desa sudah sembarangan memutus data tersebut. Jelas di sini atas nama Abdul Karim Dalimonte dinyatakan meninggal. Dinyatakan meninggal dunia. Ternyata dia masih hidup. Ini pemalsuan data. Itulah alasan mereka memutus. Ini mereka memutus. Dan juga dinyatakan di sini ada masyarakat yang nyatanya bukan anggota TNI Polri ataupun PNS, dinyatakan anggota TNI ataupun PNS. Pemalsuan data. Ini jelas tindak pidana ada di sini terkait pemalsuan data. Kemudian itu kami meminta dan mengultimatum Bupati Serdang Bedagai untuk segera memproses ini dengan waktu 2 kali 24 jam. Apabila ini tidak diproses, maka izinkanlah kami masyarakat Desa Pematang Pelintahan untuk menempuh jalur yang telah ada di negara Republik Indonesia. Dan kami akan hadir ke kantor Bupati dan Dinas Sosial karena ini jelas tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati Serdang Bedagai hari ini. Betul? Betul, Ibu-ibu? Iya, itu tadi aksi geruduk emak-emak di Serdang Bedagai. Kalau mama sudah menggeruduk ini cukup ini ya, cukup dahsyat juga, sedahsyat acara kita ini, Kak. Baik ya, Truli dan Tribuners, kita dengarkan langsung informasi dari reporter yang ada di lapangan. Selamat sore Anil. Selamat sore Bang Truli, Kak Eti. Iya, Adil bisa dilaporkan Anil bagaimana tadi ending dari aksi geruduk emak-emak tadi, apakah ada solusi atau ada jalan keluar dari masalah yang disampaikan tadi? Oke, baik Kak Eti, Bang Truli. Jadi itu puluhan warga yang terdiri dari emak-emak menggeruduk Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Serampah itu sekitar sebelum pukul 12 siang. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022. Jadi kedatangan emak-emak ini ingin meminta penjelasan dari Kepala Desa Pematang Pelintahan yang bernama Khairul Anwar Rangkuti, di mana emak-emak ini yang datang ini diputus atau tidak apalagi sudah tidak terdaftar sebagai warga yang menerima PKH.
Jadi ketika mereka sudah sampai di kantor desa sebelum jamnya makan siang, itu kepala desa sudah tidak berada di tempat. Bahkan kantor desa terlihat sepi. Seperti itu, Kak Eti dan Bang Truli. Jadi hingga pukul 2 siang tadi sampai warga membubarkan diri atas penggerudukan tersebut, bahkan kepala desa sama sekali tidak menyambangi warga. Jadi hingga saat ini masih belum diketahui pasti mengapa hampir 92 warga yang sebelumnya terdaftar PKH itu diputuskan. Seperti itu, Kak Eti dan Bang Truli. Adil, kalau dari data ada berapa sebetulnya jumlah warga yang mendapat PKH ini? Oke, untuk data sementara yang dipegang warga yang menggeruduk kantor desa ini itu ada sekitar 92 orang, Kak. Itu yang dikeluarkan? Ya, Kak? Itu yang dikeluarkan? Itu yang diputus atau dikeluarkan dari PKH, Kak. Jadi ada 92 orang. Yang dikeluarkan? Dan alasan yang sebelumnya diterima oleh warga ini dari kepala desa sendirinya langsung bahwasanya warga-warga yang 92 orang ini dinilai sudah tak pantas menerima PKH atau sudah berkecukupan seperti itu, Kak Eti dan Bang Truli. Bahkan tadi ada salah seorang warga yang dari 92 orang itu yang bernama Abdul Karim Dalimunte, yang di dalam surat 92 orang itu dinyatakan meninggal dunia, tapi nyatanya belum meninggal dunia, tetapi sudah diputus PKH-nya. Seperti itu, Kak Eti dan Bang Truli. Oh gitu. Iya, maksud saya begini, pertanyaan saya. Itu kan 92 yang dikeluarkan. Kalau dari keseluruhan warga desa, apakah ada informasi dari pihak desa berapa sebetulnya yang selama ini berhak mendapat PKH? Baik, Kak, tadi kita coba menggali informasi tentang itu, namun tidak satupun aparatur desa yang menjabarkan, Kak, seperti itu. Bahkan kepala desanya sendiri hingga sampai saat ini kita hubungi dari via sambungan seluler maupun WhatsApp itu tidak ada memberikan jawaban, Kak Eti dan Bang Truli. Tidak ada informasi juga apakah 92 orang ini digantikan dengan nama-nama baru ya? Kalau untuk nama-nama barunya tidak ada, belum ada info seperti itu, Kak Eti dan Bang Truli. Ya, jadi lanjut. Jadi solusi apa yang akan diambil nih hasilnya gitu? Kira-kira ada solusi dari pihak pihak kecamatan ya atau kelurahan nih? Oke. Untuk pihak kecamatan sendiri seperti yang dikatakan oleh warga yang bernama Haryono itu, Bang. Jadi mereka akan menunggu dulu 2 hari ke depan ini apakah ada tindakan lanjut dari pihak kepala dari desa, dan mereka kalau tidak ada juga perkembangan mereka akan mengadu perkara ini ke Bupati Sregi langsung. Begitu juga dengan dinas sosialnya. Seperti itu, Bang Truli dan Kak Eti. Anil, sudah berapa lama mereka menerima PKH dan sudah berapa lama mereka tidak menerima PKH? Ada keterangan dari warga? Ada. Tadi kita sempat menyinggung juga sedikit off the record, Kak, seperti itu. Jadi mereka tadi mengatakan harusnya mereka menerima PKH itu kan 5 tahun, Kak. Jadi ini baru 2 tahun yang diterima mereka dan tiba-tiba diputus, Kak. Seperti itu. Jadi sampai saat ini mereka sudah tidak menerima lagi dari 92 orang itu, Kak Eti dan Bang Truli. Anil, apakah ada konfirmasi Anil ke pihak Pemkab atau pihak terkait lainnya, mungkin ke dinas sosial terkait hal ini, bagaimana tindakan dari dinas sosial, kemudian mungkin ada penjelasan juga apa sih syarat-syarat untuk penerima PKH ini? Oke, untuk lebih lanjutnya lagi, memang kita masih mencoba mendalami terus. Mungkin besok hari kita akan coba menindaklanjuti lagi, Kak, karena sampai saat ini belum ada yang berani memberikan keterangan terkait aksi yang dilakukan oleh mak-mak ini, Kak. Seperti itu, Kak Eti dan Bang Truli. Baik, ini jadi masih informasi satu pihak ini ya, dari pihak yang... Benar, Kak. Oke, terima kasih Anil informasinya. Semoga persoalan ini bisa selesai ya, ada solusi jalan keluar. Baik, Kak Eti, Bang Truli. Oke, selamat sore. Selamat sore Anil, selamat bertugas kembali Anil. Iya, memang PKH ini kerap menimbulkan konflik ya. Iya, karena di mana-mana di sejumlah daerah. Kalau sudah dihapus kayaknya rasanya sayang, maunya dapat terus. Iya, gitu ya. sejumlah warga pasti merasa bahwa dia berhak, kemudian kenapa tidak banyak sekali konflik-konflik yang terjadi. Dan semoga ini bisa ada solusinya lah. Baik, Truli. Ya baik, itu saja Tribuners. Sajian kita pada sore hari ini di Selamat Sore Medan. Kita akan ketemu lagi pekan depan, tapi setiap hari akan tetap ada Selamat Sore Medan, tentu dengan host dan pembawa acara yang berbeda, ya, Truli. Oke, baik.
Semoga bisa menambah referensi Anda ya terkait informasi terbaru dari Sumatera Utara. Baik, kami undur diri, sampai jumpa dan selamat sore.